Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta rekan-rekan sedama. Namo Buddhaya. Marilah kita mulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita bersikap anjali karena pemimpin kebaktian akan menyalahkan lilin dan dupa. Sebelum kita mulai kebaktian, marilah kita bernamaskara secara bersama-sama. Kita buka halaman 55. Arahang sama sang Buddho Bhagawa. Arahang sama sambuddho Bhagawa. Budang Bhagawantang Abiwademi. Budang Bhagawanta Abiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Sanggang namami. Sang Hasiswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga.
Yamakomayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawasata Yasaca Mayang Bhagavato Dhammang Rocema Imehi Sakarehi Tang Bhagawantang Sasadamang Sasawakasanggang Abi Pujayama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa Guru junjungan kita. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami melakukan puja kepada Sang Bagawa, Dhamma sejati, serta Sangga para siswa. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubagana Makarang Karomase. Marilah kita mengucapkan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bagawa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang tisaranagamana patang banamase. Marilah kita mengucapkan 3 perlindungan. Budang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi budang saranang gacchami, Dutiyampi dhammang saranang gacchami, Dutiyampi sanghang saranang gacchami, Dutiyampi budang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacchami, Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya,
aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Kita buka halaman 59. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Marilah kita mengucapkan perenungan terhadap Buddha. Iti piso bhagawa arahang Sama Sambuddho Wijacarana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhammasarati Sata Dewa Manusanang Buddho Bhagawati. Demikianlah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh sang jalan kenibbana, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase. Marilah kita mengucapkan perenungan terhadap Dhamma. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pancatam Weditabo Winyuhiti. Dhamma Sang Bhagawa telah sempurna dibabarkan, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sangganusatinayang Karomase. Marilah kita mengucapkan perenungan terhadap Sangha. Supatipano Bhagavato Sawakasangho Ujupatipano Bhagavato Sawakasangho Nayapatipano Bhagavato Sawakasangho Sami
Dakineo Anjali Karaneo Anutara Punya Ketam Lokasanti. Sang Hasiswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sang Hasiswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sang Hasiswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sang Hasiswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka merupakan 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Mereka disebut Arya Sangha, yakni makhluk-makhluk yang telah mencapai Sotapati Maga, Sotapati Pala, Sakadagami Maga, Sakadagami Pala, Anagami Maga, Anagami Pala, Arahata Maga, Arahata Pala. Itulah Sang Hasiswa Sang Bagawa, patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Handamayang saca kriya gatayo banamase. Marilah kita mengucapkan pernyataan kebenaran. Nati me saranang anyam Buddho me saranang waram Etena saca wajena Sotite hotu sabada Nati me saranang anyam Damo me saranang waram Etena saca wajena Sotite hotu sabada Nati me saranang anyam Sanggo me saranang waram Etena saca wajena Sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddha sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanghalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Mari kita buka halaman 67. Handamayang karania meta sutang banamase. Marilah kita mengucapkan sutta tentang kasih sayang yang harus dikembangkan. Karania mata kusalena yantang santang padang abisa meja sako ujuca suhujuca
suwaco casa mudu anatimani santu sakoca subaroca apakicoca salaukaluti santindriyo canipakoca apagabo kulesu ananugi udang sama care kinci yena pare rupawa deyung sukinowa kemino ontu sabe sata bawantu sukitata yekenci panabutati tasawatawarawa anawasesa digawaye mahantawa majima rasaka anukatula ditawaye wa adita yeca dure wastanti awidure butawa sambawe siwa sabesata bawantu sukitata naparo para niku beta nati maneta katan cinam kanci ya rosanya patigasanya nanya manyasa duka micea matayata niyamputa ayusa eka puta manurake ewampi saba butesu mana sambawaye aparimana metanca sabalokasmin mana sambawaye aparimana udam ado catirianca asam badam awera asam patang titancara nisinowa sayanowa yawatasa
tamido etam sating aditeya Brahma metang wiharam idamahu ditinca anupagama silawa dasanena sampano kamesu winea gedam nahi jatu gabaseyang punaretiti. Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan, ia harus mampu jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong, merasa puas, mudah disokong atau dilayani, tiada sibuk, sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga, tak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat disela oleh para bijaksana. Hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk hidup apapun juga, yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang telah lahir atau akan lahir. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal. Demikianlah terhadap semua makhluk dipancarkannya pikiran kasih sayangnya tanpa batas. Kasih sayang ke segenap alam semesta dipancarkannya pikiran itu tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaring, selagi tiada lelap, ia tekun mengembangkan kesadaran ini yang dikatakan berdiam dalam Brahma. Tiada berpegang pada pandangan salah tentang Atta atau aku, dengan sila dan penglihatan yang sempurna, hingga bersih dari nafsu indera, ia tak akan lahir dalam rahim manapun juga. Handamayang Brahma wihara paranang karomase. Marilah kita mengucapkan pemancaran Brahma wihara. Aham sukito homi niduko homi awero homi abhyapajo homi anigo homi suki atana pariharami sabe sata sukita hontu niduka hontu awera hontu abhyapaja hontu aniga hontu suki atana pariharantu sabe
sata duka pamucantu sabe sata malada sampatito wigacantu sabe sata kamasaka kamadayada kamayoni kamabandu kamapatisarana yang kama karisanti kalyanang wa papakamwa tasa dayada bawisanti. Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik ataupun buruk, itulah yang akan diwarisinya. Baiklah, Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan sedama, setelah kita membacakan parita-parita suci, marilah kita bermeditasi. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersikap anjali karena Yang Mulia Bante segera memasuki ruangan Dhammasala. Sebentar ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang Mulia Bante segera memasuki ruangan Dhammasala. Mari kita beranjali.
Selamat pagi Bante. Marilah kita membacakan permohonan Aradhana Tisarana Pancasila. Okasa aham Bante tisaranena sadim Pancasila Dhammang yacami anugaham katwa silam daetami Bante dutyampi okasa aham Bante tisaranena sadim Pancasila Dhammang yacami anugaham katwa silam detame Bante tatyampi okasa aham Bante tisaranena sadi Pancasila Dhammang yacami anugaham katwa silam detame Bante. Yamahang vadami tang vadheta Ama Bante. Namo tassā bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassā bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassā bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama
Buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Buddha saranang gacchami. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammang saranang gacchami. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi Buddha saranang gacchami. Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi Buddha saranang gacchami. Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tisarana kamanaṃ nititaṃ. Amabante. Anatipataṃ Veramani sikkhapadang sammadhiyāmi. Panatipata Veramani sikkhapadang samadhiyāmi. Athināṭhana Veramani sikkhapadang sammadhiyāmi. Adinādana Veramani sikkhapadang samadhiyāmi. Kame sumicācara Veramani sikkhapadang sammadhiyāmi. Kamesu micacara Veramani sikkhapadang samadhiyāmi. Musawatam Veramani sikkhapadang sammadhiyāmi. Musawada Veramani sikkhapadang samadhiyāmi. Surameraya Maccappamatthātanam Veramani sikkhapadang sammadhiyāmi. Surameraya
Majapamadhatana Weramanisika pada samadhyami. Imani panca sikapadhani silena sukhating yanti silena bhoga sampada silena niputing yanti tasma silang visodhaye. Amabante Sadu Sadu Sadu. Selanjutnya kita membacakan permohonan Aradhana Dhammadesana dan dibacakan artinya secara bersama-sama. Brahmacaloka Dipati Sahampati Kanta Jalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu damang Anukang Pimang Pajang. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkapkan kedua tangannya, beranjali dan memohon. Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sinca bhikkhu imang nawang citate lahume sati cetwara kanca dosanca tato nibbana mehisi. Yang saya hormati Romo Ramani, yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat pagi, Namo Buddhaya.
satu kesempatan baik pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk melakukan rutinitas khususnya untuk memberi nutrisi batin kita, karena banyak umat yang sudah cukup lama tidak bisa mengikuti kebaktian seperti Anda semuanya. Sudah lebih 2 tahun, mungkin saking lamanya mau baca doa juga sudah lupa. Ya. Masih untung kalau Anda selama pandemi kemarin bisa mengikuti ceramah-ceramah, bimbingan, dhamma, meditasi ataupun kegiatan agama lainnya melalui media-media. Ini salah satu supaya kita tidak ketinggalan, ya, tidak kekurangan ilmu untuk kebahagiaan kita sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang kemarin Bante menyarankan pengurus untuk memberikan tema dalam ceramah pagi hari ini, yaitu kepedulian sesama umat Buddha. Kepedulian sesama saudara. Kepedulian sesama manusia. Kepedulian sesama makhluk. Kepedulian sesama yang menderita. Tidak jauh beda. Ya. Oleh karena itu, hal ini tentunya menjadi landasan yang perlu kita harus cari tahu. Bagaimana kita menjadi orang yang peduli. Bagaimana kita menjadi orang yang tahu mana hal yang penting untuk diri kita dan orang lain. Bapak Ibu, kalau boleh menggambarkan, kehidupan kita ini Bante ibaratkan seperti kita mengenakan baju. Tadi datang kemari, sudah janjian semuanya enggak? Umat-umat. Nanti kita ke wihara, saya pakai baju merah, kamu pakai baju merah juga ya? Ada enggak? Enggak kan? Kecuali kalau geng arisan beda. Ya. Geng senam beda, mungkin kompak warnanya. Kehidupan kita seperti kita mengenakan baju Bapak Ibu. Dan semua orang, bahkan Anda yang hadir pada pagi hari ini, mengenakan baju yang berbeda-beda. Corak yang berbeda-beda, kembangnya berbeda-beda, mungkin harumnya juga beda-beda. Ya. Maksudnya seperti apa Bante? Kok kehidupan kita seperti kita mengenakan baju? Bapak Ibu, jika tadi sebelum Anda siap-siap dari rumah, bangun pagi, beres-beres, masak, siap-siap buat anak, suami, rapi-rapi, mandi. Sudah mandi semua kan?
Sudah kan? Aman. Ya. Kalau mandi pakai bajunya yang kemarin udah kotor, gak enak juga. Makanya Anda pilih baju yang masih baru, masih bersih. Setelah pilih pakai baju, ya mungkin yang ibu-ibu, yang cewek mungkin dandan dulu. Bisa lama juga, 20 menit, 30 menit mungkin ada. Enggak ada. Enggak ya? Enggak perlu dandan cukup ya? Nah, Bante juga enggak perlu dandan. Pakai bedak, pakai lipstik, pakai apa namanya? Alis, supaya dilihat itu lebih tenang, lebih happy, lebih cerah. Sudah itu pakai pewangi. Ya mungkin bapak-bapak juga sama. Lengkap, bawa tas. Semua bawa tas. Bante juga bawa. Cuman gak tahu isinya. Setiap orang isinya juga beda-beda. Ya kan, mungkin yang masih muda ya nggak pernah ketinggalan kaca. Ya kan, ya nanti kalau di jalan namanya keringetan kan ya perlu juga tisu atau mungkin bedak yang lain. Isinya beda-beda, ada mungkin handphone, ada mungkin dompet, ada mungkin surat tanah. Nggak tahu juga. Semua isi beda-beda. Tapi setelah sampai sini, niat juga sama, pikiran juga sama baik. Mau tenang, mau bahagia buat diri kita sendiri. Kalau Anda melakukan hal ini, semuanya dari awal yang Bante gambarkan tadi, mulai dari mandi, Anda memilih baju yang baru, yang bersih, mengenakan pewangi atau make up sebagainya, dan menggunakan alat-alat perlengkapan lainnya, kebutuhan yang Anda gunakan saat ini. Seperti hidup kita. Seperti hidup kita. Kita punya keluarga, kita punya rumah, kekayaan, kedudukan. Apa yang Anda bawa itu seperti harta. Tas yang Anda bawa itu seperti harta yang Anda miliki. Pakaian yang Anda kenakan setiap hari yang berganti-ganti, kasih wangi, kasih pupuran, bedakan, itu seperti kedudukan yang kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda menggunakan hal itu dengan baik, menggunakan tas tadi yang Anda bawa harta itu dengan baik, Anda mengenakan baju, mengenakan make up, pewangi itu dengan baik, artinya dengan baik itu secukupnya, sepantasnya, sesuai dengan kegunaan. Maka semua hal itu akan memberikan manfaat untuk diri Anda. Ya. Kalau berlebihan, wah, pakai antingnya, nggak cukup cuman satu, ya kan? Kadang besar sebelah, pakai kalungnya, sampai kalau jalan itu nunduk-nunduk, keberatan. Artinya apa? Hal ini bisa menimbulkan ketidaksukaan, ketidaksenangan pada orang lain. Nah, oleh karena itu, coba kita merenungkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sepantasnya, secukupnya. Setelah nanti malam hari tiba,
Anda terlelap, besok bangun pagi, Anda melakukan rutinitas yang sama. Anda menggunakan pakaian yang lebih baik lagi. Tidak sama seperti kemarin. Anda mandi dulu, Anda ganti baju, Anda make up, Anda dandan. Hal ini tujuannya adalah untuk merubah hidup kita lebih baik. Terus lebih baik. Lalu untuk apa, Bante? Untuk apa kita melakukan hal itu semua? Ya, namanya hidup. Setiap orang, setiap makhluk suatu saat pasti mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Jangan sampai Bapak Ibu, setelah kematian itu datang, kita nggak punya baju, nggak punya pakaian yang kita kenakan. Mungkin para umat pernah mendengar gambaran alam-alam dewa tentang pakaiannya, kemewahannya, perhiasannya. Sama seperti alam manusia juga. Lalu, maksud Bante, setelah kematian datang, jangan sampai kita nggak punya pakaian, maksudnya apa? Bapak Ibu, berapa banyak makhluk mereka yang lahir, ya saya yakin sih kalau orang melahirkan waktu lahir anak itu nggak pakai baju ya, nggak, semua nggak pakai kan? Iya. Nanti Anda langsung, Bante, dulu waktu istri saya ngelahirin anaknya nggak pakai baju kok, sama kok Bante. Maksud Bante itu, maaf, alam-alam binatang. Ya, tidak pakai baju loh. Dari lahir sampai kadang mungkin yang dipotong nggak pakai baju. Pernah lihat nggak kambing, sapi pakai celana, pakai kemeja? Nggak pernah toh? Beda seperti alam manusia, kita tahu mana yang baik, mana yang bermanfaat, mana yang penting dalam hidup. Oleh karena itu, hidup kita itu, kalau Bante menggambarkan, seperti kita mengenakan baju. Kenakan baju yang baik, yang bersih. Dan jangan lupa juga kita membersihkan diri kita baik jasmani ataupun batin kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita terus lebih baik. Bante, memang salah jadi umat Buddha, kita maju, kita sukses, kita kaya. Kalau kita sudah kaya, pengen senang-senang, happy dengan kekayaan kita, apa yang kita miliki, memang salah? Tidak salah. Tetapi ketika berlebihan kita tidak tahu bagaimana menjaganya, justru menimbulkan kelekatan, menimbulkan kesombongan, menimbulkan perilaku-perilaku yang angkuh. Hal ini sangat membahayakan Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang menyombongkan harta yang dimiliki? Berapa banyak orang yang menjadi angkuh karena kedudukannya? Padahal Bapak Ibu, 2500 tahun yang lalu, Siddhartha itu mengingatkan kita semua loh. Bagaimana pentingnya kita menggunakan harta. Tahu cukupnya. Kalau Anda membaca riwayat Siddhartha itu, beliau meninggalkan istana, meninggalkan keluarga, istri, untuk mencari obat. Ya. Ini salah satu hal yang luar biasa dilakukan seorang manusia.
Artinya Siddhartha itu tidak melekat dengan harta. Tidak. Tidak melekat dengan keluarganya. Berusaha untuk melepaskan. Dari faktor inilah, dari niat yang dilakukan ini, menuntun Siddhartha mencapai kesempurnaan. Lalu Bante, apa hubungannya? Bante menyimpulkan, jangan kita sombong dengan harta yang kita miliki. Jangan kita menyombongkan pasangan hidup yang kita cintai. Cantik, ganteng, jangan menyombongkan. Kenapa nggak boleh Bante? Kenapa nggak boleh kita menyombongkan harta yang kita miliki? Kita sudah cari dengan benar, kita dapatkan dengan benar, kita nikmatin. Tidak masalah Bante, kita menyombongkan. Tapi kita harus merenungkan Bapak Ibu. Kenapa Siddhartha sampai meninggalkan istana sebagai keputusan hidupnya? Coba. Anda kerja dari pagi, pulang sore, pulang malam, kerja keras semangat. Anda ingin mengumpulkan kekayaan harta. Sudah mendapatkan, kita bersifat angkuh sombong dengan harta yang kita miliki. Memandang rendah orang lain. Tidak peduli dengan orang lain. Tidak perhatian dengan rasa susah orang lain. Anda tidak mau mengeluarkan sedikit pun kebahagiaan Anda bagikan kepada orang lain. Artinya apa? Ini adalah sifat menyombongkan. Lalu, sebagai renungannya, Anda tarik nafas, coba sama-sama praktek ya. Sama-sama praktek. Tarik nafas. Dari tadi udah nafas belum? Udah ya? Oh, udah. Nanti pikir dari tadi belum nafas, tahan nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Kalau nafas itu enggak keluar 1 menit, 5 menit gimana Bapak Ibu? Gimana? Hah? Lewat kan? Lewat. Terus kalau lewat, harta yang Anda miliki jadi milik siapa? Milik orang lain. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, nafas itu enggak keluar 5 menit. Suami Anda masih ganteng. Anda lewat. Jadi rebutan orang lain enggak? Jadi rebutan orang lain. Kalau yang masih muda-muda, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, nafas itu enggak keluar lagi. 5 menit Anda lewat, pasangan hidup Anda jadi milik orang lain juga. Inilah yang dipikirkan Siddhartha, kurang lebihnya. Beliau melihat bahwa harta, kekayaan, kedudukan tidak menjamin. Makanya beliau belajar untuk melepaskan. Beliau melepaskan itu semua. Dan dari titik itulah yang beliau lakukan untuk melihat bukan kepentingan sendiri, tetapi beliau melihat kepentingan orang banyak. Dengan melihat kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain, kebaikan orang lain, sifat-sifat baik itu muncul di dalam diri. Lalu, Bante, bagaimana kita peduli dengan umat
dengan saudara, dengan teman. Kita sudah peduli kadang juga. Kita dapat nggak menyenangkan Bante? Kita baik juga, nggak dapat untung. Apa benar seperti itu Bapak Ibu? Hal-hal yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kita sudah menjadi baik, kita berbuat baik, kita peduli dengan orang lain, kita perhatian dengan orang lain, kita sering menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bante harapkan jangan pernah berhenti berbuat baik. Walaupun Anda sudah melakukan hal baik, tapi orang hanya melihat kekurangan yang Anda lakukan. Ini poin yang pertama yang harus Anda ingat. Jangan berhenti berbuat baik. Meskipun orang melihat kebaikan Anda, yang Anda lakukan itu masih ada kekurangan. Ajak teman habis kebaktian, makan siang. Sudah dipesenin makanan, cuman makanan aja. Minumannya nggak ada. Ya kan? Temennya gerutu. Gerutu bahasa sini apa ya? Sama nggak? Sama ya? Gerutu. Pesan makanan cuman makanan, minumannya nggak ada sih. Itu. Padahal niatnya sudah baik. Tapi kebaikan yang kita lakukan masih saja selalu ada yang kurang. Jadi ketika ada orang yang menilai kebaikan yang Anda lakukan sudah baik tapi masih salah, masih kurang, Anda harus ingat. Jangan berhenti melakukan kebaikan karena hal itu. Karena orang mengatakan hal itu. Yang kedua, jangan berhenti berbuat baik. Meskipun orang lain melihat, menemukan cara memanfaatkan kejujuran Anda. Anda datang ke wihara, baik sekali. Anda bantu orang sosial, baksos, sembako, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Anda bantu dana, Anda bantu barang. Anda sudah jujur, sudah benar-benar hidup Anda. Enggak ada yang salah, enggak ada yang ditilep, enggak ada yang dimasukin ke kantong untuk keuntungan sendiri. Tapi orang lihat, kok bajunya baru ya setiap hari ya, tasnya baru, sendalnya baru. Make up-nya, genconya juga warna-warni terus setiap hari. Orang mikirnya yang aneh. Oh, jangan-jangan dia baik ini dapat keuntungan juga. Anda langsung down. Anda langsung nggak semangat. Udahlah, nggak mau baik lagi lah. Nggak mau tolong orang lain lah. Udah males. Jangan Bapak Ibu. Meskipun kejujuran kebaikan yang Anda lakukan ini kadang dimanfaatkan oleh orang lain. Anda tidak boleh berhenti melakukan kebaikan. Tidak boleh berhenti. Yang ketiga, supaya Anda terus memunculkan sifat peduli, perhatian kepada orang lain. Tidak berhenti berbuat baik. Tidak berhenti untuk memperbaiki hidup Anda. Jangan berhenti melakukan kebaikan. Meskipun kita melihat orang yang melakukan kejahatan tetap terpandang di lingkungan masyarakat. Pernah ketemu enggak?
orang yang enggak baik, enggak begitu baik, tapi di lingkungan masyarakat, di lingkungan wihara, kalau lagi ngumpul itu temennya banyak, kemana-mana itu rame. Saya lihat kayak orangnya enggak baik sih, tapi kok luar biasa. Anda memunculkan pikiran-pikiran yang tidak baik. Anda justru mengotori diri Anda sendiri. Ya. Nah, hal ketiga ini tentunya harus kita ingat di dalam diri kita. Bahwa setiap orang, setiap makhluk punya timbunan, punya kebaikan dalam kehidupannya. Baik dalam kehidupan saat ini ataupun kehidupan yang sebelumnya. Timbunan jasa sebelumnya. Jadi kita tidak boleh tutup mata sebelah tidak. Dengan kita merenungkan hal ini, Bapak Ibu, kita tidak menilai sebelah mata. Kita akan kembali memberikan semangat dalam hidup kita. Ya. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu, kita harus ingat. Supaya dalam kehidupan kita ada muncul sifat kepedulian kepada sesama. Baik sesama umat, sesama saudara, kepada mereka yang susah juga. Jadi Anda tidak akan berhenti melakukan hal-hal baik, mengembangkan diri Anda meskipun orang menilai masih kurang kebaikan Anda. Memanfaatkan kejujuran Anda dan melihat di lingkungan masyarakat hal yang tidak baik, tetap dia bahagia. Anda akan tetap fokus pada diri Anda untuk melakukan hal-hal baik. Ibu bapak yang berbahagia, sebagai poin terakhir untuk nanti tekankan pada pagi hari ini. Memang benar kita diajarkan untuk menjadi orang yang baik. Kita diajarkan untuk menjadi orang yang bahagia. Kita diajarkan untuk peduli dengan orang lain. Kita diajak untuk menjadi orang yang tidak lupa kebaikan orang lain. Tapi Anda harus ingat, ketika hidup kita selalu memperhatikan, menjaga hati orang lain, menjaga hidup orang lain, tapi kita tidak pernah memikirkan bahwa kehidupan kita sendiri juga memiliki hati yang harus dijaga, memiliki perasaan yang harus dijaga, memiliki pikiran yang harus dijaga. Anda peduli dengan orang lain, tapi Anda tidak peduli dengan diri Anda sendiri. Hal ini tentunya tidak akan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Seperti guru agung kita, Buddha Gautama, beliau luar biasanya Bapak Ibu. Sebelum benar-benar beliau mengajarkan ajaran itu, Dhamma itu, beliau lebih peduli dengan diri sendiri. Beliau lebih peduli dengan hati. Artinya apa? Beliau berusaha untuk mengikis kemarahan, kebencian, iri hati, semua kekotoran batin di dalam dirinya. Beliau berusaha untuk mengikisnya. Melenyapkan semua itu.
Setelah itu baru beliau mengajarkan dharma. Demikian juga para umat, kita semuanya. Kita semuanya. Kita kebaktian, baca parita, meditasi, mendengarkan uraian dhamma. Hal-hal itu kembali lagi pada diri kita. Kita mengoreksi diri kita membersihkan diri kita. Sehingga kita memperoleh manfaat dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan kebahagiaan, pada titik itulah kita membagikan kebaikan itu kepada orang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, saya rasa 3 poin tadi yang ingin Bante tekankan pada pagi hari ini. Yang pertama, masih ingat? Jangan berhenti berbuat baik meskipun seseorang masih melihat kebaikan yang Anda lakukan itu ada kekurangan. Sama teman, sama keluarga, jangan, walaupun ada yang kurang, orang mengatakan jangan berhenti berbuat baik. Yang kedua, jangan berhenti berbuat baik meskipun seseorang mencari cara, menemukan cara untuk memanfaatkan kebaikan Anda. Yang ketiga, jangan berhenti berbuat baik meskipun orang yang melakukan tindakan yang jahat, orang yang melakukan tindakan hal yang tidak baik, tetap di lingkungan masyarakat mereka terpandang, mereka dihormati. Jadi Anda merasa sudah baik, Anda tidak dihormati, Anda sudah merasa baik, orang-orang tidak senyum kepada Anda, tapi orang yang tidak baik justru mereka mendapatkan hal itu semua. Jangan berpikir seperti itu dan menghentikan kebaikan yang Anda akan lakukan, jangan. Ibu bapak yang berbahagia, saya rasa ini yang ingin Bante sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Anda semuanya bisa merenungkan mana yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante Dhamma Desananya. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum Yang Mulia Bante meninggalkan ruang Dhammasala, marilah kita bernamaskara. Setelah saya mengucapkan Okasa, Bapak Ibu sekalian mengucapkan Wandami Bante. Okasa.
Terima kasih Bante. Selanjutnya mari kita berdana. Terima kasih untuk Bapak, Ibu-ibu, serta rekan-rekan sedama untuk dananya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Selanjutnya, pengumuman dari Wihara Siddhartha. Kebaktian hari Minggu depan di Dhammadesana diisi oleh Romo Andreas. Kebaktian mulai jam 9 pagi. Lalu dana makan Bante setiap hari pagi jam 7 dan siang jam 11. Dana makan hari ini, dana kebaktian didanakan oleh Saudari Vivi. Setiap malam ada kegiatan meditasi yang dipimpin oleh Yang Mulia Abirato. Selanjutnya kita tutup kebaktian. Kita buka halaman 79.
handamayang etawata dinang karomase. Marilah kita mengucapkan parita etawata. Etawata jaamehi sambata punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati sidia etawata ceamhehi sambata punya sampada sabe buta anumodantu sabah sampati sidia etawata ceamhehi sambata punya sampadang sabe sata anumodantu sabah sampati sidia akasata cabumata dewa naga mahidika punyang ta anumoditwa cirang rakantu lokasanti akasata cebu mata mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu Indonesia idawonatina hotu sukita hontuna tayo idang wo natina hotu sukita hontuna tayo idawo natinang hotu sukita hontuna tayo dewo wasantuka lena sasa sampati hotuca pito bawa tulokoca raja bawa tudamiko akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tam anumoditwa cirang rakantu sasana akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tam anumoditwa cirang rakantu desanam akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tam anumoditwa cirang
Wihara Siddhartha Akasata Dabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tam Anumoditwa Sirang Rakantu Para dermawan Akasata Sebu Mata Dewa Mahidika Punyang Tam Anumoditwa Sirang Mamparamti Sadu Sadu Sadu. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi perdamaian dunia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi Indonesia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga hujan tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat, serta selalu bahagia dan damai. Semoga pemerintah atau pimpinan berlaku lurus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi ajaran. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi pembabaran dhamma. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi Wihara Siddhartha. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi para dermawan. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita tutup kebaktian pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karagata secara bersama-sama. Arahang sama Sangbuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami.
Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.